kita semua. Mari kita baca bersama-sama. Yang pertama kita buka di dalam Yeskiel 36 ayat yang ke-26. Yeskiel 36 ayat yang ke-26. Yeskiel 36 ayat 26. Boleh multimedia membantu saya? Yeskiel 36 ayat 26. Yang sudah ketemu bilang haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi yang sudah ketemu bilang haleluya. Yeskiel 36 ayat yang ke-26. Kita baca bersama. Satu, Anda boleh buka handphone Anda atau buka Alkitab Anda, ya. Yeskiel 36 ayat 26. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Bilang sama-sama, hati yang baru. Lanjutkan, dan apa? Roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu apa? Hati yang keras, dan kuberikan kepadamu apa? Hati yang taat. Indah firman Tuhan ini. Saya mau bagikan bahwa ada 3 hal, paling tidak ada 3 hal yang baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan sekali lagi. Kamu akan kuberikan apa? Hati yang baru. Sekali lagi di kanan kiri, Tuhan kasih kita hati yang baru. Tuhan kasih kita hati yang baru. Ya. Ayat ini ditulis ketika bangsa Israel ada di dalam pembuangan, Bapak Saudara. Kalau yang di dalam namanya pembuangan itu artinya penjajahan, gak enak, dijajah, dibuang. Rasa putus asa ada di dalamnya, rasa tidak ada harapan ada di dalamnya, rasa sakit hati ada di dalamnya. Atau mungkin mereka rasa lelah. Kenapa? Karena mereka dipaksa untuk bekerja, melakukan sesuatu yang mereka tidak mau, ditindas, diintimidasi. Tetapi satu waktu ketika mereka ada di dalam kehidupan yang putus asa, kehidupan yang di mana Tuhan, kehidupan yang wah kayaknya nggak ada yang bantu saya nih. Saya sering katakan bahwa manusia itu bisa berubah, tetapi Tuhan nggak akan pernah bisa berubah. Oleh karena itu janji Tuhan iya dan amin. Nggak akan pernah bisa berubah sampai kapanpun dia tetap sama. Sekali dia taruh janjinya untuk hidup kita, maka janji itu akan tetap hidup di dalam kehidupan kita. Yang membuat itu terjadi atau tidak adalah respon kita. Kalau respon kita tidak hidup sesuai dengan janji Tuhan, maka itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita, Bapak Saudara. Tetapi kalau kita punya respon yang benar akan janji Tuhan, maka itu terjadi di dalam hidup kita. Bangsa Israel mengalami penindasan, mereka dijajah. Saya nggak tahu bagaimana hatinya orang kalau dijajah, karena selama ini kita hanya bisa belajar di dalam sejarah. Tetapi mungkin beberapa Bapak Ibu Saudara di tempat ini tahu rasanya mungkin dijajah. Ketika mungkin bangsa Indonesia dijajah dulu ya. Saya tidak tahu bagaimana rasanya. Tetapi yang saya tahu, yang saya baca, dan yang saya pelajari bahwa nggak ada yang enak di dalam penjajahan. Kalaupun penjajah itu pada akhirnya meninggalkan sesuatu yang baik, karena ada beberapa negara penjajah. Ketika mereka memberikan kemerdekaan kepada negara yang mereka jajah, mereka tinggalkan sesuatu yang baik. Mereka tinggalkan legacy yang baik untuk negara yang mereka jajah. Mereka tinggalkan mungkin bangunan-bangunan yang indah dan sebagainya. Tetapi yang namanya dijajah itu tidak enak. Dan itu yang terjadi kepada bangsa Israel, tidak ada. Dan ketika firman Tuhan ini turun dan melalui Nabi Yeskiel, ketika firman Tuhan ini turun melalui Nabi Yeskiel, ada satu janji Tuhan yang mencerahkan bangsa Israel yang hidup di dalam kegelapan, putus asa, sakit hati. Firman Tuhan katakan, kamu akan kuberikan hati yang. Pertanyaan saya, ini sudah diberikan atau belum diberikan? Kamu akan kuberikan hati yang baru. Pertanyaan saya, hati yang baru sudah diberikan atau belum diberikan pada waktu ini ditulis? Belum. Firman Tuhan katakan, kamu akan kuberikan hati yang baru. Artinya sekali lagi harus ada respon dari bangsa Israel pada waktu itu melakukan sesuatu atau merespon sesuatu supaya hati yang baru itu Tuhan turunkan di dalam kehidupan mereka. Tetapi satu hal yang saya mau katakan pada pagi hari ini, bahwa ada hal yang baru yang Tuhan akan berikan di tahun yang baru ini untuk saya dan untuk saudara. Yang pertama adalah hati yang baru. Kenapa hati yang baru perlu? Yes, karena seringkali orang-orang tidak bisa memandang masa depan hanya karena masa lalu mereka. Karena seringkali orang-orang tidak bisa melihat apa yang baik yang ada di depan hanya karena segala sesuatu yang sudah mereka alami di belakang. Ada orang yang nggak bisa percaya lagi dengan orang lain karena mereka sudah sering dikecewakan. Ada orang-orang yang dia melakukan, seseorang ditanya, kenapa kamu lakukan dosa ini? Ya karena saya dulu pernah disakitin sama orang.
kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh seseorang hanya karena dia punya masa lalu yang begitu kelam. Oleh karena itu tidak salah, Tuhan tahu apa yang diperlukan oleh bangsa Israel. Bilang sama-sama, Tuhan tahu apa yang diperlukan. Tuhan tahu apa yang diperlukan. Boleh lebih keras lagi, coba berikan MCC, Tuhan tahu apa yang aku perlu. Tuhan tahu apa yang Yes. Tuhan tahu apa yang bangsa Israel perlu. Yang pertama yang Tuhan janji adalah hati yang baru. Bangsa Israel itu yang kamu perlukan, hati yang baru. Oleh karena itu seringkali ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan tidak langsung menjawab. Kenapa? Karena seringkali apa yang kita minta itu tidak kita perlukan. Tetapi Tuhan terlalu tahu apa yang kita perlukan. Oleh karena itu tunggu. Setiap kali kita berdoa dan mungkin jawaban doa itu tidak langsung terjadi dalam hidup kita, kita harus ingat bahwa Tuhan tahu apa yang aku perlu. Boleh bilang sekali lagi, Tuhan tahu apa yang aku perlu. Tidak usah maksa Bapak Ibu Saudara. Tidak usah maksa. Karena Tuhan tahu apa yang aku perlu. Bangsa Israel yang diperlukan hati yang baru. Karena percuma berkat Tuhan berikan kepada bangsa Israel kalau hati mereka tidak baru. Kalau percuma berkat Tuhan berikan di dalam kehidupan kita kalau hati kita nggak baru. Kita masih punya kekecewaan sama orang lain, masih punya sakit hati sama orang lain. Ada orang yang bilang sama saya, Pak, saya ini hidup sudah hidup damai, Pak. Saya sudah berdamai dengan Allah. Iya. Saya ini sekarang, Pak, tidak mudah, Pak, untuk dibuat orang benci. Oh, bagus. Saya tidak mudah, Pak, untuk dibuat orang sakit hati. Oh, bagus. Saya tuh pokoknya sekarang udah berubah. Iya. Terus ada orang bilang, kalau yang itu, mertuamu itu dulu gimana? Oh, enggak, Pak, untuk yang satu itu, Pak. Enggak, Pak. Itu enggak akan, Pak. Sampai kapanpun saya akan pernah berubah. Oh, berarti tidak ada perubahan dalam kehidupannya. Dia meminta sesuatu yang salah sama Tuhan. Tuhan terlalu tahu keperluan kita. Makanya Tuhan katakan dalam firman Tuhan, kamu akan kuberikan hati yang baru. Karena seringkali apa yang kita minta itu tidak kita butuhkan, Bapak Saudara, atau belum kita butuhkan. Tetapi mari hari ini kita tanggapi firman Tuhan dengan baik, bahwa terima hati yang baru yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan Anda dan saya. Sebagai hamba Tuhan pun saya perlu Tuhan berikan hati yang baru. Karena ada banyak hal di tahun 2023 yang mungkin menyakiti saya masih manusia. Yang mungkin mengecewakan saya. Dan ingat, hati yang rusak itu tidak hanya berimbas di mana berkat Tuhan tidak akan pernah bisa terpasang di dalam hidup kita. Tetapi hati yang rusak akan mengeluarkan kematian di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, jaga hatimu dengan apa? Segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar semua kehidupan. Artinya kalau kita nggak jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, maka kematian yang terpancar dari dalam hati. Ketika kita melepaskan maaf kepada orang lain, melepaskan pengampunan kepada orang lain, tapi kalau kita tidak bilang Tuhan kasih saya hati yang baru, maka satu waktu ketika kita mengalami hal yang sama, maka hati itu akan kembali lagi. Sebenarnya kita tidak sedang sudah memaafkan dan mengampuni, tetapi kita hanya sedang menahan luka yang ada di dalam hati kita. Tetapi kalau kita bilang sama Tuhan, Tuhan kasih saya hati yang baru, seperti yang Tuhan janjikan di dalam firman, maka apapun yang orang tersebut lakukan dalam hidup kita, kalaupun dia mengulangi kesalahan yang sama, itu tidak akan pernah nyakitin kita. Susah ya Pak, susah Bapak Saudara. Makanya kita perlu hati yang baru. Karena mengampuni kita tidak akan pernah bisa. Kita manusia bisa memaafkan. Kita manusia bisa mengampuni. Kalau mungkin orang lain salah sama kita, dia bilang maaf ya, kita bilang iya. Ampuni ya, iya. Tapi manusia tidak pernah bisa melupakan. Betul ibu-ibu? Nah, ibu-ibunya tidak ada yang ngomong. Betul ibu-ibu? Istri saya suka bilang ini. Kalau wanita itu tukang ingat. Kalaupun kita, kok jadi gini suara saya? Kalaupun kamu minta maaf, tetap aku mau ingat salahnya apa, gitu loh. Ya kan, udah janji nih mau belikan sesuatu. Terus habis itu nanti dulu ya, tuh diingat-ingat sampai nggak akan nagih. Nah, kalau istri saya tuh nggak pernah nagih, Bapak Saudara. Kan kamu janji pernah bilang mau belikan saya, nggak pernah. Kalau istri paling manis dari istri saya, kasih tepuk tangan buat istri saya. Ya, paling manis, nggak pernah nagih-nagih. Kan kamu pernah janji ini, pernah janji, nggak pernah. Tapi coba kalau saya bilang gini,
Saya pernah janji apa sama kamu? Coba ini banyak, ada ini dan ini dan ini. Keluar semua itu di saya ya. Tapi tidak pernah lagi. Dan itu adalah kelebihan dari wanita. Coba bapak-bapak ya, coba bilang gini, apa salah saya gitu ya? Pasti itu istri bilang gini, mau tahu salahmu, salahmu, ini, betul tak? Betul tak? Tapi coba kalau misalnya istri saya bilang gini, apa salah saya? Coba contoh yang mana, kasus kayak gimana? Pasti kita lagi-lagi lupa kan? Apa ya? Pokoknya kamu pernah gitu, tapi aku lupa, gitu kan ya? Iya. Kalau Anda ingat berarti ya mungkin Anda sama dengan istri Anda. Kamu ingat. Tetapi pada umumnya pria-pria itu kalau bisa dibilang apa salah sama istri, apa salah saya, kita lupa. Yang kita tahu istri pernah salah sama kita, tapi kita lupa, gitu ya. Misalnya, kamu pelit sama saya, gitu. Terus istri bilang gini, emangnya saya pernah pelit sama kamu? Ya, itu lupa kita bilang. Pernah, tapi saya lupa pelitnya kapan gitu. Tapi kalau istri juga, kita ngomong apa, kita bersin aja, ingat itu istri ya. Kamu kemarin bersin 6 kali. Ingat itu kalau ibu-ibu. Tapi puji Tuhan, karena memang suami istri harus saling mengimbangi, Ya. Anda bersuka cita di tahun yang baru ini? Amen. Tapi kenapa saya merasa hawa di sini begitu panas ya? Semuanya diam kaku gitu ya. Tapi saya berdoa semuanya berkat untuk kehidupan Anda. Bilang sama kanan kiri, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kamu akan kuberikan apa? Hati yang baru. Kalau hatinya nggak baru, bahaya kita berjalan di tahun yang baru. Pak, saya minta sama Tuhan sepatu yang baru. Gampang itu. Saya minta sama Tuhan mobil yang baru. Bahkan itu pun gampang. Saya minta sama Tuhan rumah yang baru. Itu gampang. Saya minta sama Tuhan suami yang baru. Nggak boleh itu ya. Nggak boleh. Itu gampang. Tetapi yang susah adalah hati yang baru. Karena seringkali orang itu sudah masuk di dalam tahun yang baru, tetapi hatinya masih lama. Masih nyimpan dendam, masih sakit hati. Nah, manusia bisa mengampuni, bisa memaafkan, tetapi kita tuh tidak bisa melupakan, tidak bisa. Oleh karena itu menjadi bagiannya Allah. Ketika Tuhan bilang aku akan memberikan hati yang baru, artinya nggak ada dendam lagi di dalam kehidupan kita. Tuhan akan buat kita, walaupun kita disakiti oleh orang yang sama, oleh situasi yang sama, kondisi yang sama, itu tidak akan pernah mempengaruhi hati kita. Kenapa? Karena ketika hati kita terpengaruh, maka berkatnya pun terpengaruh. Bilang amin. Loh, kalau hati kita terpengaruh, maka berkat kita pun terpengaruh. Waktu kita sakit hati dengan sebuah kesalahan yang sama, kita bawa sampai di tahun yang baru. Kita bilang, tahun lalu kamu pernah bikin seperti ini. Maka berkat Tuhan pun hilang, Bapak Ibu Saudara. Kalau rumah tangga, suami istri suka bertengkar, saya mau bilang, tidak ada berkat Tuhan di situ. Oleh karena itu, makanya firman Tuhan bilang, kamu akan kuberikan hati yang baru. Sebab berkatku itu ada di belakang hati yang baru. Ketika hatimu baru, maka